Hari ini 28 Oktober, Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta kedua rasul ini dirayakan bersama pada hari ini. Mungkin karena nama keduanya selalu disebutkan serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik, dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus muda dan Yudas. Ia dijuluki si Zelot, yang berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan mentaati hukum Taurat Yahudi. Gelaran ini diberikan juga barangkali karena ia termasuk salah seorang penganut ajaran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh pada Taurat dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi pada tahun 67 sampai 70. Ia orang Kanaan yang dipanggil Yesus menjadi rasulnya. Kisah hidupnya dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam Injil-Injil, kecuali pencantuman namanya. Kita mengetahui sedikit tentang dia dalam tradisi-tradisi kuno. Buku Menologi Santo Blasius menyebutkan bahwa Simon wafat dengan damai di Edessa, Irak. Dalam tradisi barat yang tertera di dalam liturgi Romawi disebutkan bahwa ia pernah mewartakan Injil di Mesir, kemudian bergabung dengan Yudas pergi ke Mesopotamia, dan dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Tradisi lain menyebutkan bahwa setelah saudaranya Yakobus, uskup Yerusalem, dibunuh, rasul lain memilih dia menggantikan Yakobus. Ia memegang jabatan uskup pada tahun 62 hingga kemartirannya. Sebagai martir ketika terjadi penganiayaan umat Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada tahun 107. Yudas yang disebut juga Tadius, yang berarti sangat berani, adalah saudara Rasul Yakobus muda. Tidak diketahui bagaimana dan kapan Yesus memanggilnya menjadi rasul. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis akhlak pada masa itu. Namun hal ini masih dipersoalkan oleh banyak ahli modern, mengingat Yudas bukanlah seorang yang terdidik baik sehingga mampu menulis sebaik itu. Mungkin ia menyuruh orang lain menuliskannya. Namanya dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dialah yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku
akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Setelah kenaikan Yesus, tak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajal sebagai martir Kristus. Sejarawan Eusebius menyebutkan bahwa ia mempunyai 2 orang cucu, Zoger dan Yakobus, yang dihadapkan kepada Raja Domitianus karena ada laporan bahwa keduanya berasal dari kerajaan Daud. Tetapi setelah diketahui bahwa keduanya orang-orang miskin dan sederhana, maka mereka dibebaskan kembali. Santo Yudas dihormati gereja sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengemban tugas-tugas yang sulit.